Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rahmawati Syahputri. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Nomor absen saya 10. Saya akan menjelaskan tentang 8 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Ada beberapa daerah bagian Kerajaan Majapahit, yaitu diantaranya Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8. Pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Tikus. Peninggalan berupa Candi Tikus ini terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Yang ketiga ada Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang keempat ada Situs Trowulan. Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama Karangberahi. Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini berangkat tahun 600 Saka atau setara dengan 686 Masehi. Yang kedua Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru tidak jauh dari Sabokingking, Kota Palembang. Dan prasasti yang ketiga ada Talang Tuo. Diberi nama prasasti Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat Kota Palembang, di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau setara dengan 684 Masehi. Dan yang keempat ada Kedukan Bukit. Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau setara dengan 683 Masehi. Selanjutnya ada lokasi. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang. Namun, ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Meskipun begitu, pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa lokasi Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Selanjutnya ada Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta Hayang Sri Yayanaga. Yang kedua Sri Indrawarman. Yang ketiga Rudrawikrama. Yang keempat Maharaja. Yang kelima Balaputra Dewa. Yang keenam Sri Udaya Dingtyawarman. Yang ketujuh Sri Cudamani Warmadewa. Yang kedelapan Maraviatunggawarman. Dan yang kesembilan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarma. Ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara, yaitu pada tahun 1268 sampai 1292, yang bergelar Maharaja di Raja Kertanegara Wikrama Darmotunggadewa. Namun selain Kertanegara, ada 4 raja lainnya, yaitu nama-nama Raja Singasari. Yang pertama Ken Arok tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua Anusapati tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga Tohjoyo tahun 1248 Masehi. Yang keempat Ranggawuni
tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Dan yang kelima, Kartanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Wilayah kekuasaan antara lain Jambi, Tumasik, Tanjung Pura, Daha, Madura, Seram, Gurun, Palembang, Pahang, Balakpura, Tumapel, Lumajang, Hutan Kadali, dan Bantayan. Yang keempat, ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang berdiri di wilayah Yogyakarta, tepatnya dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup banyak. Seperti kerajaan Nusantara pada umumnya, agama yang dianut Mataram kuno yaitu Hindu Siwa. Pendiri kerajaan Mataram kuno yaitu Sanjaya, yang sekaligus pendiri dari Wangsa Sanjaya beragamakan Hindu. Namun, setelah Sanjaya wafat, posisinya diisi oleh Rakai Panangkaran yang selanjutnya agamanya berpindah menjadi Buddha Mahayana. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Lokasi kerajaan ini dikelilingi oleh banyak pegunungan, gunung-gunung dan dialiri oleh sungai-sungai sehingga sangat terkenal akan kesuburannya. Tepatnya terletak di Jawa Tengah dan pusatnya yang memiliki sebutan Bumi Mataram. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno diantaranya yang pertama ada Prasasti Canggal, Prasasti Kelurak, Prasasti Mantiasih, Prasasti Sojomerto, Prasasti Tritepisan, Prasasti Wanua Tengah 3, Prasasti Rukun, Prasasti Plumpungan, Prasasti Ngadiman, dan Prasasti Kalasan. Ada Kerajaan Kadiri. Lokasi Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri adalah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Letak Kerajaan Kadiri terdapat di Jawa Timur, berada di sebelah selatan Sungai Brantas. Kerajaan ini berpusat di kota Daha, yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Nama-nama Raja Kerajaan Kadiri ada 8, yaitu 1. Raja Sri Jayawarsa, 2. Raja Sri Bameswara, 3. Raja Prabu Jayabaya, 4. Raja Sri Surwaswera, 5. Raja Sri Aryeswara, 6. Raja Sri Handra, ke-7 Raja Sri Kameswara, dan ke-8 Raja Sri Kertajaya. Peninggalan Kerajaan Kadiri. Kresnayana oleh Empu Triguna, Baratayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, Samaradana oleh Empu Darmaja, Lubdaka oleh Empu Tukunang, dan berbagai macam prasasti serta arca. Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Pakuan Pajajaran dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Tercatat ada 5 raja yang memimpin Kerajaan Pajajaran, yaitu Sri Baduga, Maharaja Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, dan Ratu Nilakendra. Dari kelima raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Selanjutnya ada runtuhnya Pakuan Pajajaran. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosoan di Banten oleh Maulana Yusuf. 7. Ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum.
Kabupaten Lebak, Banten. Prasasti peninggalan Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir, Cibungbulang, Bogor. Yang kedua, ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Yang ketiga, Prasasti Tugu. Prasasti ini dibuat oleh Purnawarman dan ditemukan di Batu Tumbu, Desa Tugu. Dan yang keempat, ada Prasasti Kebun Kopi II. Raja yang memerintah Kerajaan Tarumanegara yaitu 1. Jayasingawarman, yang kedua Darmayawarman, yang ketiga Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Candrawarman, 7 Suryawarman, yang kedelapan Kertawarman, ke-9 Sundrawarman, ke-10 Hariwangsawarman, ke-11 Nagajayawarman, ke-12 Linggawarman. Letak Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah sekitar Jawa Barat. Wilayah tersebut semakin meluas seiring perkembangan kerajaan ini setelah dipimpin oleh raja yang bernama Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, seperti yang dijelaskan dalam Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, dan beberapa prasasti lainnya, yang merupakan sosok seorang raja yang sangat pandai dalam berperang. Yang terakhir ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi. Letak dan pendiri kerajaan. Lokasinya berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasuhumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kediri. Yang pertama, Prabu Wasuhumurti. Yang kedua, Prabu Wasuhugeni. Yang ketiga, Prabu Kiratasingha. Yang keempat, Prabu Kartikeya Singha. Yang kelima, Ratu Sima. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalingga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula, badak, dan gading gajah. Sekian penjelasan dari saya tentang 8 kerajaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.